hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1601. Karena Asmodeus adalah salah satu penjahat teratas dalam daftar kriminal, setiap anggota yang berhasil melenyapkannya akan diberi hadiah 5.000 poin kontribusi. Berikan aku rencanamu dan aku akan memasukkan poinnya ke dalam. Farid pun menambahkan, organisasi Drakmar seringkali membutuhkan sekelompok praktisi bela diri yang cakap untuk melenyapkan penjahat seperti Asmodeus. Dan jika berhasil, poin kontribusi akan dibagi di antara mereka yang terlibat, karena Iwan telah berhasil menyelesaikan misinya sendirian. Iwan akan diberi semua poin kontribusi yang merupakan kasus langka di organisasi Drakmar. Tentu, kata Iwan sebelum menyerahkan rencananya kepada Farid. Farid lalu berjalan menuju mejanya dan memasukkan rencana Iwan ke dalam slot di komputer. Informasi Iwan muncul di layar dan tak lama kemudian 5.000 poin kontribusi ditempatkan di bawah nama Iwan. Baiklah, telah selesai, ucap Farid sebelum menyerahkan rencana itu kepada Iwan. Tuan Cahyadi, saya telah mendengar dari Master Wulio bahwa poin kontribusi dapat digunakan untuk memperdagangkan ramuan langka di sini di organisasi Drakmar. Benarkah itu? Iwan pun bertanya. Ya, itu benar. Apa yang sedang Anda cari? Kata Farid. Saya berencana menukar poin saya dengan buah malaikat. Apakah 5.000 poin cukup? Iwan meminta. Iwan hanya berusaha mendapatkan poin kontribusi dengan tujuan mendapatkan buah malaikat. Jadi, Iwan bertekad untuk menukar poin dengan buah tersebut sesegera mungkin. Itu lebih dari cukup. Jamu langka biasanya hanya membutuhkan 2.000 poin. Farid pun mengangguk. Wah, itu hebat. Berapa lama lagi saya bisa mendapatkan buahnya? Iwan merasa sangat gembira mengetahui betapa mudahnya dan betapa sedikit poin yang harus dia keluarkan. Ya, aku tidak bisa memastikannya, mungkin dalam beberapa bulan, tetapi itu tidak akan memakan waktu lebih dari 6 bulan, kata Farid. Apa butuh waktu selama itu? Senyum Iwan membeku di tempatnya. Buah malaikat sama langkanya dengan ramuan apapun yang telah tumbuh selama lebih dari 1000 tahun. Dan Iwan ingat bahwa Tuan Wulio memperoleh Ganoderma berusia 1000 tahun melalui organisasi Drakmar dalam waktu 3 hari. Iwan merasa bingung kenapa butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan buah malaikat. Ya, kamu berada di level yang cukup rendah sebagai penjaga naga biasa. Organisasi Drakmar tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu atau sumber daya untuk mencari buah malaikat untukmu. Farid pun menjelaskan, meskipun organisasi Drakmar menyimpan tumbuhan sebelumnya untuk situasi yang tidak terduga, kebanyakan dari tumbuhan tersebut adalah tumbuhan biasa yang telah tumbuh selama 3 hingga 500 tahun. Kecil kemungkinan organisasi Drakmar memiliki sesuatu yang langka seperti buah malaikat. Iwan hanya ingin menukar poinnya dengan buah malaikat. Tapi jika poin itu tidak tersedia di penyimpanan organisasi Drakmar, mereka harus mencarinya atas nama Iwan. Master Wulio adalah individu yang sangat dihormati, dan organisasi Drakmar bersedia menemukan Ganoderma yang berusia 1000 tahun dengan cara apapun. Tetapi hal itu berbeda bagi Iwan. Tingkat pekerjaannya terlalu rendah bagi organisasi Drakmar untuk memprioritaskan permintaannya dan Iwan hanya bisa menunggu dengan sabar. Bab 1602. Oh, jadi begitu. Iwan akhirnya memahami situasinya setelah mendengarkan penjelasan Farid dan merasa kesusahan. Tadinya Iwan berpikir bahwa yang dia butuhkan hanyalah poin kontribusi yang cukup untuk mendapatkan buah malaikat melalui organisasi Drakmar. Dan tidak berharap untuk menunggu karena statusnya yang rendah dalam organisasi. Iwan masih jauh dari mencapai fase inti emas dan Iwan bisa menunggu selama beberapa bulan.
Namun, jika organisasi Drakmar gagal menemukan buah malaikat dalam waktu 3 bulan, hal itu mungkin menghambat kemajuan Iwan dalam pelatihannya, dan itu adalah hal terakhir yang diinginkan Iwan. Tuan Cahyadi, apakah ada cara lagi buat saya untuk meningkatkan status saya dalam waktu singkat? Iwan pun bertanya. Tentu mengingat situasimu, kamu dapat segera dipromosikan menjadi penjaga naga platinum, kata Farid. Pengawal naga yang bekerja untuk organisasi Drakmar dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas langit, kelas bumi, penjaga naga platinum, penjaga naga emas, dan penjaga naga biasa. Penjaga naga biasa memiliki peringkat terendah dengan tingkat kekuatan di alam Rigana, yang merupakan persyaratan terendah bagi seorang untuk memasuki organisasi Drakmar. Lalu di atasnya adalah pengawal naga emas yang terdiri dari praktisi bela diri di tahap alam Augana. Pengawal naga platinum sebagian besar adalah praktisi bela diri yang kuat di tahap yang muna, dan di wilayah selatan kelas platinum adalah kelas tertinggi yang bisa dicapai. Farid sendiri adalah seorang penjaga naga platinum, dan Farid adalah salah satu individu paling kuat di antara penjaga naga platinum. Oleh karena itu, Farid diberi kekuasaan tertentu. Apa? Jadi maksudmu aku bisa menjadi penjaga naga platinum sekarang? Apakah kamu serius? Iwan pun terkejut. Tentu saja setelah seseorang anggota naik ke tingkat yang muna dan telah mengumpulkan 5.000 poin kontribusi atau lebih, mereka dapat mengajukan permohonan untuk menjadi penjaga naga platinum. Namun 5.000 poin kontribusi akan dikurangi setelah Anda dipromosikan menjadi penjaga naga platinum, kata Farid. Tapi aku belum berada dalam keadaan alam yang munah, Iwan pun tersipu. Bukan saja Iwan tidak berada di yang munah, tetapi dia juga jauh untuk mencapai yang munah, dan bahkan lebih jauh lagi di tahap yang munah. Kamu belum berada di tahap yang munah, itu tidak mungkin, Farid pun terkejut. Farid mengetahui sejauh mana kekuatan Asmodeus dengan bantuan Cut of Doom miliknya. Kemungkinan besar diperlukan tim yang terdiri setidaknya 2 praktisi bela diri di tahap yang muna untuk mengalahkannya. Mengingat bagaimana Iwan mengalahkan Asmodeus sendirian, Farid berasumsi bahwa Iwan berada pada tingkat yang muna awal atau tahap yang muna menengah. Jadi, Farid merasa terkejut saat mengetahui bahwa Iwan belum mencapai tingkat yang muna. Tapi tidak apa-apa karena kamu telah mengalahkan Asmodeus, kamu pasti tidak jauh dari tahap yang muna. Selain itu, promosi terutama bergantung pada poin kontribusi. Tidak ada persyaratan tetap untuk tingkat kekuatan seseorang. Bagaimanapun, jika Anda mau, saya dapat mempromosikan Anda sekarang juga. Farid berkata dengan santai. Organisasi Drakmar menghargai kekuatan dan kontribusi individu. Jadi tingkat kekuatan seseorang bukanlah fokus utama. Selain itu, Iwan direkomendasikan oleh Master Wulio dan Farid tidak keberatan menurunkan standar untuk menghormati Master Wulio karena poin kontribusi Iwan cukup untuk promosi. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa Iwan bahkan belum mencapai tahap alam Augana, dan jika Farid mengetahuinya, Farid tidak akan pernah setuju untuk memberi Iwan promosi begitu saja. Bab 1603. Ya, Iwan merasa bimbang. Kesempatan seperti itu tidak akan datang dengan mudah, dan Iwan sangat ingin menjadi penjaga naga platinum. Namun hal ini mengharuskan Iwan mengorbankan 5.000 poin kontribusi, yang berarti Iwan tidak akan memiliki poin tersisa untuk buah malaikat. Farid melihat kekhawatiran Iwan dan mulai tersenyum. Jangan khawatir Iwan, dipromosikan sebagai penjaga naga platinum dan mendapatkan buah malaikat tidak bertentangan satu sama lain. Aku akan mengirimkan anak buahku untuk mulai mencari buah malaikat mulai hari ini dan seterusnya. Anda dapat terus mendapatkan poin kontribusi selama pencarian kami, dan setelah kami mendapatkannya, Anda dapat menukarnya dengan poin kontribusi Anda. Oh ya, itu benar. Iwan setuju. Seperti saran Farid,
Iwan dapat dipromosikan menjadi penjaga naga platinum dan menukarkan poinnya dengan buah malaikat setelah Iwan telah mengumpulkan cukup poin lagi. Ngomong-ngomong, pengawal naga platinum adalah tingkat pekerjaan tertinggi yang tersedia di sini, di cabang wilayah selatan. Jika Anda menjadi penjaga naga platinum, saya dapat menggunakan lebih banyak sumber daya dan tenaga dalam pencarian, yang akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan setidaknya setengahnya. Farid menambahkan. Tentu Tuan Cahyadi silahkan lanjutkan promosinya. Iwan akhirnya membuat keputusan. Saya kebetulan memiliki lencana naga platinum cadangan, saya akan mengedit informasi Anda sekarang. Farid mengangguk dan berjalan ke mejanya untuk mengambil lencana dari lacinya. Lencana tersebut memiliki tekstur yang mirip dengan lencana penjaga naga dan satu-satunya perbedaan adalah selain kata naga, terukir di permukaannya ada tulisan platinum yang terukir di bagian belakang lencana. Itu adalah lencana yang jauh lebih indah dibandingkan dengan lencana penjaga naga biasa, dan itu melambangkan identitas penjaga naga platinum. Selain itu, ada total 5 level di antara pengawal naga platinum, dan Farid adalah pengawal naga platinum tingkat kedua. Iwan sebaliknya adalah pengawal naga platinum tingkat kelima, yang berarti statusnya lebih rendah dibandingkan dengan Farid. Tetapi keduanya adalah penjaga naga platinum. Beberapa waktu kemudian Farid dengan cepat mengedit informasi Iwan dan menyerahkan lencana barunya kepada Iwan sebelum mengambil lencana penjaga naga Iwan sebelumnya. Iwan, kamu adalah penjaga naga platinum mulai hari ini. Saya seharusnya memperkenalkan Anda kepada kolega Anda dan mengumumkan keberhasilan Anda dalam melenyapkan Asmodeus. Tetapi karena Anda adalah personel non-staff, sebaiknya Anda tetap bersikap low profile. Saya harap Anda mengerti, kata Farid sambil berpikir. Oh tentu, itu yang saya mau. Tuan Cahyadi, kalau hanya ini saya izin pamit sekarang, kata Iwan sebelum meninggalkan kantor. Begitu Iwan berjalan keluar, Iwan bertemu dengan dua pria berusia akhir 30-an di sudut jalan. Kedua pria itu sedang terburu-buru dan langsung menabrak Iwan.